Kalau lihat bakso, jadi tergoda untuk dimakan deh. Paling pas bakso disantap dengan mie dan sayuran. Kuliner berkuah panas dan gurih ini selalu bikin nagih. Mau cuaca lagi panas atau musim hujan, disantap kapan aja nggak pernah salah. Umumnya sih, semangkok bakso kayak gini aja udah paling nikmat. Tapi orang Indonesia selalu aja ada ide kreativitas untuk urusan kuliner. Buktinya, ada kedai yang menyajikan bakso besar yang ditumis dengan bumbu pedas. Baksonya nggak main-main gedenya. Kalau takut keblinger, ada varian bakso kecil kok. Kayak bakso urat dan bakso telur atau bakso bogem. Penjual bakso ini ada di Sudirman Street Fams di Bandung. Sekarang, tumis racikan bumbu dasar ini. Cita rasanya pedas. Biar rasanya segar, bisa kasih tomat iris. Wah, menggelegar. Lanjut, masukkan petai dan cabai rawit. Jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Terus, masukkan bakso urat ukuran jumbo. Beri sedikit air supaya bumbu gak gosong. Masukin cabai bubuk yang banyak. Kalau kalian suka pedasnya maksimal. Tapi kalau nggak suka pedas, bisa di-skip aja kok. Wih, mantep banget kayaknya. Kalau kuah udah menyusut, disajikan deh. Oh iya, Fams. Selain oseng bogem, menu andalan di kedai ini ada cumi jumbo, Fams. Wah, pecinta seafood pasti ngiler nih dibuatnya. Cumi jumbo ini dibuat dari campuran bahan dan bumbu yang sama. Caranya tetap dioseng-oseng atau ditumis. Kemudian masukkan cumi jumbo. Biar makin hot, tambah cabai rawit dan cabai bubuk. Wih, jos! Oseng cumi ekstra L siap dinikmati. Kalian yang suka pedas wajib banget mencicipi kuliner ini. Dijamin, lidah terpuaskan. Isi kantong juga nggak kebablasan. Seporsi oseng bakso urat atau bakso isi telur ini cuma 30.000 aja. Baksonya gede dan mantep. Kalau si cumi jumbo dibanderol dengan harga 70 ribuan aja, Fams. Kedua menu ini porsinya sama-sama jumbo. Ngomongin soal pedas, masyarakat Indonesia emang punya kebiasaan unik untuk terus menyantap makanan pedas. Kata pakar kesehatan sih, senyawa capsaicin pada cabai ternyata bisa memberikan efek rasa kepedasan. Kalau terus-menerus dikonsumsi, sensasi pedas justru berkurang tuh. Kemudian kita mencari makanan pedas secara terus-menerus. Makanan pedas emang bermanfaat untuk kesehatan. Sifat anti peradangan dalam capsaicin bisa meredakan nyeri dan meningkatkan nafsu makan. Tapi jangan makan terlalu banyak ya, nanti bisa moncor alias diare. Hihihi. Gimana? Mantap kan, Fams? Fams, panasnya kota Semarang jadi adem nih kalau udah cobain es cendol durian yang legendaris. Walau lapaknya cuma kaki lima di pinggir jalan, pembelinya nyaris nggak pernah sepi. Karena namanya es cendol, udah tentu isian utamanya adalah cendol, santan, dan air gula merah. Tapi sejak buka sekitar 20 tahun silam, ada isian lain yang nggak pernah absen dari porsinya. Ada potongan nangka, tape singkong, cincau hitam, alpukat, dan buah durian ukuran besar. Cendol dikenal sebagai kekayaan kuliner dari tanah Jawa dan Sunda. Konon berasal dari kata jendol yang menggambarkan sensasi saat cendol masuk ke tenggorokan. Warung cendol ini, Fams, dikelola oleh generasi kedua. Makin kesini makin banyak aja nih penggemarnya. Yang menjadi letak keistimewaan es cendol ini udah pasti duriannya. Seporsi es cendol biasanya berisi 3-4 potong buah durian lokal. Berhubung durian adalah buah musiman, terkadang jenisnya diganti dengan durian Medan atau durian montong yang bisa didapat sepanjang tahun. Uniknya, Fams, dari dulu sampai sekarang warung es cendol ini berjualan tanpa nama. Dalam sehari di masa normal dulu, lebih dari 200 porsi es cendol bisa laris di serbu penggemarnya. Seporsi es cendol durian harganya sekitar 20 ribuan aja, Fams. Tergolong murah kalau dilihat dari porsi dan isiannya yang melimpah. Buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Lapak es cendol ini bisa kalian jumpai di sekitar Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. Ternyata nikmatnya sajian es sudah melintasi banyak zaman, Fams. Pada tahun 64 Masehi, Kaisar Nero dari Romawi udah sering menjamu tamu kerajaan dengan hidangan dari campuran salju halus, madu, dan buah. Sedangkan di Nusantara, es batu pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 1846. Pada masa lalu, minuman dingin termasuk hidangan mewah yang bisa dinikmati sebagian kecil keluarga Belanda, Fams. Waduh, bisa gawat nih. Kalau peralatan makannya cantik dan keren gini, bisa bikin makan makin lahap.
Makin nafsu gitu deh menyantapnya. Hihihi. Oh iya, piring dan peralatan makan dari keramik sering jadi pilihan utama ketimbang bahan lainnya. Bahan keramik dianggap bisa menjaga rasa dan suhu dari makanan atau minuman di dalamnya. Buat obat penasaran, kita ajak deh ke rumah produksi perkakas makan dari keramik di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tanah liat atau tanah lempung yang jadi bahan dasar sebelumnya sudah diproses bersih hingga terbebas dari kotoran atau logam. Selain dari Bogor, tanah lempung ini juga didatangkan langsung dari Belitung, Lampung, dan Kalimantan. Tanah yang sudah diproses dibentuk sedemikian rupa agar mudah diangkut ke tempat produksi. Suhunya juga harus dijaga sesuai dengan suhu ruangan, biar nggak terlalu kering atau lembab gitu deh. Dalam sehari, fams, sebanyak 4 kg tanah dibawa ke tempat ini untuk diolah jadi berbagai produk keramik. Bahan baku tanah lempung yang sudah dipotong sesuai dengan kebutuhannya lanjut masuk ke dalam mesin cetakan. Untuk bikin gagangnya, gunakan alat yang dinamakan pressing. Bahan dibentuk pada cetakan lalu ditumpuk dan dipres. Selain gagang gelas atau cangkir, bentuk tipis seperti piring atau tatakan juga dibuat memakai pressing ini. Dalam sehari ada sekitar 8.000 gelas yang bisa dibuat. Alamak, nggak kira-kira ya fams? Hihihi. Selain dengan mesin, untuk desain bentuk yang punya relief dan kelekukan, ada teknik lain yang dipakai. Bahan tanah cair akan dialirkan ke cetakan dan didiamkan sekitar 15 menit supaya hasilnya kokoh. Kalau bahan udah dibentuk, lanjut diberi warna dasar dengan dicelup ke dalam cairan khusus. Oh iya, warna yang dipakai baru bisa berubah setelah proses pembakaran. Setelah didiamkan sejenak, lanjut ke pewarnaan. Ini nih yang ngebuat produk dari keramik dari Bogor ini punya ciri khas. Dengan cat semprot yang aman, motif gelas keramiknya jadi makin cantik. Kalau sudah fams, waktunya masuk ke proses pembakaran. Di dalam oven raksasa ini, gelas-gelas keramik akan dipanggang sekitar 16 jam dengan suhu 1250 derajat Celcius. Di sini fams, ada 3 oven yang dipakai. Daya tampungnya ada 3.000 buah gelas untuk oven yang paling besar dan 1.000 gelas untuk oven yang paling kecil. Wah, banyak ya. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos. Artinya fams, periuk atau belanga yang terbuat dari tanah. Sebenarnya sih proses pembuatan keramik udah selesai, tapi kalau ada request desain khusus, bisa juga kok fams. Fams, keramik memang butuh perhatian yang berbeda. Memilihnya juga ada tips tersendiri. Biasanya keramik berkualitas bagus akan terasa mulus dan licin saat diraba. Untuk perkakas makan dari keramik, hindari membeli yang permukaannya kasar atau berpori. Bisa-bisa makanan akan terserap atau mengendap di dalamnya, fams. Yang pasti sih, jangan pilih keramik yang sudah retak ataupun gompal. Maklum deh, keramik emang barang pecah belah. Ngomong-ngomong soal barang pecah belah, ada juga mitos yang berkembang di masyarakat. Maklum deh, negeri kita memang beragam suku, budaya, dan kepercayaannya. Pernah dengar dong fams, mitos yang bilang kalau ada barang pecah belah di rumah tiba-tiba jatuh, itu berarti petanda akan terjadi hal yang buruk. Waduh, sekarang balik lagi ke diri kalian masing-masing deh fams. Mau percaya atau nggak percaya? Tapi nggak usah dibikin pusing. Selama itu bisa mendekatkan kita pada kebaikan, mending diambil hikmahnya aja deh. Sekarang langsung aja deh kita meluncur ke Pulau Dewata, Bali. Bukan tempat yang dingin sih, tapi destinasi wisata unggulannya selalu bikin merinding. Keren banget, nggak ada banding. Selain seni budaya, di Bali juga banyak loh objek wisata dengan view yang menawan. Kalau mau kegiatan seru dengan banyak spot foto keren, silakan datang ke Kabupaten Badung, Bali. Objek wisata The Tukat Adventure bisa kalian nikmati. Lokasinya ada di Desa Bongkasa, Kecamatan Abian Semal. Kalau dari kota Denpasar, jaraknya sekitar 25 km, fams. Menghadirkan nuansa pedesaan dengan fasilitas kekinian, wajar deh kalau wisata ini selalu jadi tujuan. Pemandangannya juga kece banget, mulai dari hutan lebat, perbukitan, sampai aliran sungai. Oh iya, di spot bird nest atau sarang burung ini, foto kalian gak bakal gagal deh fams. Yang cantik makin cantik, makin banyak deh yang bakal naksir. Hihihi. Ada juga loh yang gak kalah kece, namanya swing bed. Ditemani udara sejuk khas perbukitan, kasur yang berayun ini jadi bikin mager. Tapi sayang loh fams, udah sampai sini kalau nggak keliling ke spot yang lainnya. Ada sekitar 20 objek menarik yang bisa kamu nikmati. Buat kalian yang bernyali, ayunan raksasa ini cocok nih buat bikin jantung deg-degan.
Oh iya, akrofobia atau takut akan ketinggian bukan sekedar mitos loh fams. Penderitanya bisa merasakan panik berlebihan, pusing, mual, sesak napas, hingga pingsan. Meskipun situasinya aman gak berbahaya. Nah, kalau kalian lebih takut ketinggian atau takut ditinggal nikah sama mantan nih, hihihi, mending refreshing aja yuk ke Pulau Dewata Bali. Sekarang kita makan mie kocok yuks. Penjual mie kocok gak sulit dijumpai kok. Tersebar di seantero Bandung, fams. Tapi kalau mau yang legendaris, coba ini mie kocok yang mangkal di gerbang Stadion Mes klub bola kesayangan warga Bandung, Persib. Penjualnya sederhana banget, fams. Cuma pakai gerobak biru, mirip warna klub sepak bola Persib. Makanya mie kocok ini sering disebut mie kocok Persib. Penjual mie kocok ini sudah membuka sejak tahun 60-an, fams. Generasi pertama penjualnya ada di trotoar Jalan Riau. Sekitar tahun 90-an, penjual mie khas Bandung ini pindah lokasi karena ada penertiban. Meski sudah berpindah tempat, mie kocok di sini nggak pernah sepi pembeli, fams. Mulai buka jam 10 pagi dan tutup kalau mie sudah habis. Biasanya sih sekitar jam 2 siang juga udah ludes tuh. Maklum, fams, mie kocok di sini spesial dan khas banget. Cita rasa khas didapat karena ada tambahan tulang iga dan kikil kaki sapi. Menggiurkan ya. Selain daging, kikil atau bakso sapi, ada juga mie gepeng dan sayur toge. Oh iya, di sini baksonya bikin sendiri loh, fams. Pokoknya semua bahan fresh banget, berasal dari daging dan tulang sapi yang baru dipotong semalam. Begitu juga baksonya, fams, baru dibuat subuh. Dijamin fresh ya, fams. Bakso sebenarnya hanya toppingan tambahan. Utamanya sih ada iga sapi dan kulit sapi dalam menu reguler. Kalau pilih menu spesial, ada tambahan kikil kaki sapi. Masih kurang nampol juga? Boleh kok ditambah bakso sapi. Widih, mantul. Oh iya, fams, mie kocok katanya sudah dikenal sejak tahun 50-an. Penamaan mie kocok mengacu pada cara penyajiannya. Mie dan tauge dikocok-kocok dulu di dalam wadah khusus, sambil dicelupkan ke dalam air panas. Tujuannya agar semua bahan menjadi layu. Soal rasa, jangan ditanya deh. Mantep! Gurihnya dapet, bumbu dan kuah kaldunya enak banget. Daging iga dan kikil sapi empuk, fams. Juara deh. Tambahan sambal dan jeruk limau jangan sampai lupa, biar lebih segar. Semangkok mie kocok Persib reguler hanya Rp25.000. Kalau mau ditambah kikil kaki, tinggal tambah biaya Rp10.000 aja, fams. Gimana? Spesial banget ya? Jangan ngaku pecinta es krim kalau belum pernah makan gelato. Kebetulan, fams, di kawasan Surya Kencana Bogor, Jawa Barat, ada kedai gelato yang recommended banget. Gelato rasa durian jadi salah satu favoritnya. Tapi buat yang gak suka si raja buah, tenang, masih ada 14 varian rasa yang lainnya kok. So pasti enak dan creamy banget deh, fams. Gelato dalam bahasa Itali berarti es krim. Tapi dalam perkembangannya, gelato dan es krim jadi berbeda, baik dari bahan maupun cita rasanya. Biasanya sih, gelato punya rasa susu yang cenderung lebih kuat ketimbang es krim pada umumnya. Gelato made in Bogor ini, fams, nggak pakai telur dan gelatin juga loh. Awal kemunculannya dulu, gelato pernah jadi hidangan mewah. Si lembut manis dingin ini jadi hidangan wajib pada perjamuan para bangsawan. Oh iya, kalau soal varian rasa, gelato di negara asalnya sana selalu identik dengan 4 variasi. Ada coklat hazelnut, vanila dan coklat chips, lemon, dan terakhir kacang pistachio. Begitu masuk ke tanah air, varian rasa gelato langsung menyesuaikan dengan selera dan lidah orang lokal. Favoritnya sih yang rasa buah-buahan. Hampir sama dengan proses ngebuat es puter, adonan gelato juga mesti diputar kayak begini, fams. Dengan laju putaran yang lambat, udara yang masuk akan sedikit. Dengan begitu, tekstur gelato menjadi lebih lembut dan padat daripada es krim. Banyak dijual di kedai kafe modern, dulunya gelato justru mulai ngehits dari gerobak kaki lima. Harganya variatif dan cukup ramah di kantong. Walau makna katanya sama, gelato jelas berbeda dengan es krim. Gelato punya tekstur yang lebih padat, rasa susu yang lebih nendang, sampai kandungannya rendah lemak. Lebih aman gitu deh buat yang lagi diet. Oh iya, gelato juga lebih mudah mencair. Bahan utama yang dominan susu dengan suhu rendah saat pembuatannya justru ngebuktiin kalau lembutnya gelato bukan cuma gimmick. Hihihi.
cantik dan imut-imut banget ya. Sepintas nggak ada yang aneh ya sama boneka-boneka Jepang ini. Tapi percaya nggak fams, kalau boneka-boneka lucu ini dibuat dari kayu bekas peti kemas loh fams. Kayu bekas peti kemas yang berciri putih bersih dengan guratan serat kayu halus dibubut menjadi sebuah boneka kayu yang terlihat menggunakan kimono. Sebelum menjadi boneka Jepang yang cantik, kayu-kayu bekas peti kemas itu terlebih dulu dibubut fams. Hal ini dilakukan untuk semakin memperjelas serat kayu halus yang ada dalam kayu peti kemasnya. Setelah serat kayu cukup jelas terlihat, barulah pemotongan bagian boneka yang akan dibuat. Dalam satu batang kayu bisa menghasilkan 3 jenis boneka berukuran kecil. Ada berbagai macam ukuran yang dihasilkan dari ruang produksi ini, tergantung pada pesanan si pembeli fams. Nah, tahap penghalusan seperti ini memang sangat penting fams, supaya cat dapat menempel pada bagian kayu. Sekarang saatnya memberi warna. Ternyata dalam membuat kerajinan ini, sang pemilik tidak memiliki pola apapun loh fams. Jadi, setiap pembuatan boneka Jepang bergantung pada suasana hati yang membuatnya. Jadi kelihatan deh. Hehehe. Warna putih memang menjadi warna dasar kayu sebelum diberi warna. Tidak ada cat khusus yang digunakan untuk mewarnai boneka-boneka Jepang ini. Hanya menggunakan cat kayu biasa agar cat dapat lebih cepat mengering. Bahkan untuk mengeringkannya cukup dianginkan saja fams. BTW ada caranya loh fams untuk membedakan jenis kelamin boneka Jepang ini. Selain dari bentuk rambut yang berbeda, biasanya sang perajin akan membedakan jenis kelamin di bagian alis matanya. Jika perempuan, nampak terlihat cantik seperti ini fams. Ayo, kamu bisa bedain nggak? Dalam satu hari, Pak Cepi mampu memproduksi 30 patung boneka. Makanya nggak heran kalau omset usahanya mencapai 40 juta dalam waktu 1 bulan fams. Wah, keren ya! Konnichiwa fams, jarang-jarang nih Ragam Indonesia ngajak kalian wisata sampai ke Jepang. Wah, nggak boleh di skip ya. Sayang banget, udah nyampe Jepang kalau infonya dilewatkan. Eits, ini bukan di Jepang beneran kok fams, cuma ala-ala. Kawasan wisata ala Jepang ini versinya are-are Jawa Timur. Lokasinya ada di salah satu resort di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kota Batu memang sudah terkenal deh menjadi salah satu wilayah Nusantara dengan suhu udara relatif dingin. Cocok deh dengan tema konsep wisata ala-ala Jepang kayak begini. Mulai dari bangunan, budaya, dan taman nuansa alam negeri Sakura Jepang terhampar lepas di kawasan seluas 20-an hektar ini fams. Wisata ini resmi dibuka pada tahun 2017 lalu fams. Untuk bisa berwisata ke sini, harga tiket masuknya cukup sepadan kok, sekitar 50 ribuan aja fams. Oh iya, biar kesan Jepangnya makin natural, nggak lengkap deh kalau kesini nggak cobain busana khas negeri matahari terbit. Dengan biaya sekitar Rp150.000, satu set yukata bisa kita sewa. Dalam bahasa Jepang, yukata berarti baju sesudah mandi. Busana ini adalah salah satu jenis kimono dari kain katun tipis tanpa pelapis. Tanpa memandang status pemakainya, baju ini biasa dipakai agar badan jadi adem setelah berendam di kolam air panas fams. Jepang banget deh pastinya. Kawasan Fushimi menjadi spot pertama favorit wisatawan. Di lokasi ini fams terdapat taman cantik, sejumlah bangunan, dan jembatan yang unik. Kalau kalian lapar, di kawasan Fushimi juga ada resto dengan menu-menu tradisional ala Jepang. Asli fams, ini menghemat budget banget. Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di Jawa Timur aja, suasananya udah Jepang banget fams. Romantis deh pastinya. Hihihi. Di sini juga ada puluhan cottage atau penginapan yang bisa kalian sewa dengan suasana ala Jepang. Oh iya, tamu yang menginap juga diajak mengikuti upacara minum teh ala Jepang yang dikenal dengan nama Sado. Tradisi minum teh memiliki makna mendalam terutama tata krama yang baik. Udah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sekitar abad ke-9, tradisi minum teh sudah berlangsung turun-temurun. Upacara minum teh banyak mengandung makna kehidupan. Kegiatan ini menjadi salah satu cara hormat menghormati saat bertemu dengan orang. Terakhir, tinggal manjain badan buat berendam di kolam air panas. Berasal dari mata air Songgoriti di Kota Batu Malang, Jawa Timur, air dengan kandungan belerang ini bisa mencapai 42 derajat Celcius. Damai banget deh rasanya. Gimana fams? Walaupun pagi ini banyak sajian dingin bikin merinding, semoga nggak bikin kalian jadi berpaling. Mitos ataupun kepercayaan yang ada jangan ngebuat kita terjebak pada hal-hal yang nggak penting.
Maklum deh, negeri kita emang kaya akan suku, budaya, dan kepercayaannya. Karena Indonesia istimewa. Sampai jumpa!